Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi qawiyyu sultanuh, al-wadihi burhanuh, المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua ataupun sebarataan di dalam satu majma' atau tempat majelis ataupun Masjid Al-Kautsar. Dan tidak lupa yang saya hormati, yang saya muliakan akhina fillah Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Idrus dan para habaib yang lain, dan wabil khusus guru-guru, Guru Lutfi dan Guru Usuf, dan tidak lupa juga yang awal dan yang pertama adalah panitia yang menyelenggarakan acara peringatan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu dan adik-adikku sekalian yang saya cintai. Alhamdulillah, di peringatan Maulid Nabi ini yang insya Allah di desa Pelantaran ini, desa Pelantaran, kita melaksanakan satu peringatan yang dimana peringatan tersebut adalah mengagungkan daripada kelahiran baginda Rasulullah SAW, di mana beliau adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terbaik sepanjang zaman dan sepanjang masa. Kama qala Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini firman Allah Subhanahu wa taala yang dimana Al-Khaliq sebagai pencipta daripada seluruh makhluk dan seluruh alam semesta memberikan doa atau salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kemuliaan beliau di hadapan diri kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat langsung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya illa raddallahu ruhi. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersolawat kepadaku, Allah akan mengembalikan ruhku. Lihat di sini, Allah akan mengembalikan ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab solawat apa yang engkau atau pian-pian sampaikan di sini. Oh subhanallah, tadi ulun bergetar mendengar lantunan-lantunan daripada grup Maulid Nabi Al-Muhibbin melantunkan syair-syair, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Bagaimana kita memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pujian bukan cuma ada di mulut kita, mudah-mudahan pujian ini ada di dalam apa? Hati sanubari kita, di dalam sadar, di dalam lubuk hati yang terdalam, yang benar-benar cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang dia bakhil, dia pelit, yang dimana disebutkan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diberikan akal, yang diberikan kepemahaman, yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengucapkan salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadahu, ini yang namanya cinta itu bukan cuma ada di mulut. Ulun di sini, ulun campurlah ngomonglah. Ulun pakai bahasa Banjar, bahasa Indonesia, mungkin di sini ada orang Jawa. Iyalah, ulun campur-campurlah. Boleh lah guru lah. Dikit ulun campur-campur. Jadi begitu, bagaimana barang siapa yang mencintai Rasulullah SAW harus melebihi dari segalanya. Wajib, lazim, dan harus. Dari apa? Dari hartanya, dari anak-anaknya, dari orang tuanya, ataupun dirinya sendiri. Dia harus meninggalkan seluruhnya untuk mencintai baginda Rasulullah SAW. Karena apa? Di situ adalah letak kesempurnaan iman seorang manusia yang mencintai kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat di sini pribadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimana di saat itu ulun berkisah ada di satu saat Sayyidina Aisyah Al-Humaira yang disebut Al-Humaira oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menjahit. Di saat itu Sayyidina Aisyah itu menjahit, tidak ada lampu seperti kita ini, tidak ada, Pak. Lampu petromak apa segala macam ini, tidak ada handphone apa, tidak ada. Tidak ada sama sekali. Dan di situ angin kencang, tidak ada yang atap seperti kita ini bagus, tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Dan mungkin kita lebih nikmat tidur daripada baginda Rasulullah SAW. Dan itu mungkin pasti. Bujur nggak ada? Kita masih pakai bantal, kita masih pakai kasur, kita masih pakai selimut. Kalau Rasulullah apa? Alasnya itu cuma batu diganjal cuma nama kain, nama rida. Nama ridanya Rasulullah SAW diganjal batu tadi untuk meletakkan kepala baginda Rasulullah SAW. Dan badan Rasulullah SAW diletakkan tubuhnya ke tanah dengan apa dulu? Orang bilang itu sekarang itu purun kan, tikar purun lah. Sampai berbekas badan Rasulullah SAW. Kalau kita mungkin berbekas seperti itu karena mungkin kita leyeh-leyeh kan. Orang Jawa bilang leyeh-leyeh. Apa berabahan. Yalah untuk menunggu apa angin yang deras tadi. Dan di sini dikisahkan bahwa Sayyidina Aisyah sedang menjahit. Di saat itu diterpa angin yang kencang dari sebuah bukit, terjatuhlah apa tadi? Jarum daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dan di saat itu Sayyidina Aisyah mencari kelabakan. Mencari Sayyidina Aisyah ini namanya gelap, tidak ada lampu. Dulu mungkin cuma lampu dari minyak. Minyaknya itu apa? Dari hewan. Dari hewan-hewan dulu. Minyaknya itu orang-orang zaman dahulu itu dari hewan. Kalau mungkin sekarang itu kita pakai minyak gas kah, atau pakai kompor kah, atau pakai apa. Di saat Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha mencari, Rasulullah SAW memasuki ruangan yang di situ dijatuhkan jarum oleh Sayyidina Aisyah secara tidak sengaja. Dan di situ Sayyidina Aisyah melihat keadaan ruangan tersebut terang benderang seperti kita saat ini, mungkin lebih terang. Karena apa? Baginda Rasulullah adalah nur faqa kulla nur, cahaya di atasnya cahayanya lagi. Jadi kita coba bayangkan sampai di saat itu sahabat Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar Siddiq di saat itu memandang kepada Rasulullah SAW membandingkan dengan qamar, dengan bulan. Sampai bingung Sayyidina Abu Bakar, lebih indah bulan atau Rasulullah? Dipandang bujur-bujur ternyata lebih indah Rasulullah SAW daripada bulan yang terang benderang. Sinarnya Rasulullah SAW menerangi seluruh pelosok negeri, seluruh pelosok dunia, sampai di saat kita ini mudah-mudahan menerangi hati-hati kita dan memberikan kita syafaat. Kita di sini mengharapkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau adalah orang yang paling mulia di antara seluruh manusia. Basyarun lakal basyar,
Seperti dirinya beliau tadi menciptakan dirinya sendiri. Bagaimana seorang manusia yang sempurna tadi? Bisa nggak kita membayangkan ada orang di hadapan kita yang sempurna? Tidak ada. Pasti semua manusia di mata kita adalah buruk. Akan tetapi kalau kita mengenang sirah sejarah daripada baginda Rasulullah SAW, kita melihat iktibar pembelajaran. Di sini ada namanya iktibar pembelajaran untuk siapa? Untuk kita. Umat yang 1400 tahun lebih dirindukan oleh baginda Rasulullah SAW. Kita Pak, kita Bu, yang dirindukan oleh Rasulullah itu bukan orang terdahulu. Sampai dikatakan Rasulullah waktu saat itu sampai merenung, membayangkan. Kenapa ya Rasulullah, kata sahabat Rasulullah SAW, aku rindu kepada umatku. Lalu kata sahabat, kami ini siapa ya Rasulullah? Apakah kami ini bukan umatmu ya Rasulullah? Naam, antum ummati, lakin anta ashabi. Engkau memang umatku, tapi engkau di sini duduk bersamaku, engkau adalah sahabatku. Siapa umatmu ya Rasulullah? Umatku adalah orang yang tidak pernah melihatku, tapi dia beriman kepadaku. Siapa itu Pak? Siapa itu Bu? Kita Bu yang ada duduk di sini ini untuk melaksanakan peringatan Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dijelaskan oleh Sayyid Muhammad bin Adwal Maliki. Beliau adalah muhaddis di tanah haram. Beliau mengatakan, mungkin di zaman dulu atau di zaman sekarang orang bertanya-tanya, kenapa Rasulullah itu dilahirkan pada bulan Maulid? Pada bulan Rabiul Awal. Kenapa Rasulullah itu dilahirkan pada bulan Rabiul Awal? Kenapa? Dan kenapa juga harus hari Senin? Adalah mungkin pertanyaan di dalam hati pian. Mungkin dulu-dulu atau sekarang, atau mungkin kalau sekarang setelah ulun berucap ini mungkin lah, kan kayak begitu. Kenapa Rasulullah dilahirkan pada bulan Rabiul Awal? Karena apa? Dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Adwal Maliki, seandainya Rasulullah SAW lahir di bulan Ramadan, atau di bulan Ashura, atau di bulan Dhul Hijjah, atau di bulan-bulan mulia lainnya, nanti Rasulullah dikatakan mulia sebab bulan tersebut. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menentukan kehendaknya untuk melahirkan baginda Rasulullah SAW di bulan Rabiul Awal. Karena apa? Tidak boleh sama satu makhluk ini. Baginda Rasulullah SAW ini tidak boleh sama dengan makhluknya yang lain atau ciptaannya yang lain. Untuk mengagungkan baginda Rasulullah SAW, di sini kita lihat Allah SWT begitu sayang kepada Rasulullah SAW. Sampai sholawat, barang siapa yang bersolawat kepada baginda Rasulullah tadi ini, sekali Allah akan membalasnya atau mengganjarnya 10 kali lipat. Barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah SAW 10 kali, Allah akan mengganjarnya 100 kali lipat. Barang siapa orang yang bersolawat 1000 kali, Allah akan mengganjarnya lebih daripada itu dan akan mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini kita lihat kenapa harus bulan Rabiul Awal. Karena apa? Di saat itu bulan-bulan terdahulu, orang-orang Yahudi atau orang-orang Arab di zaman dahulu yang tidak beriman kepada Allah SWT, mereka mengetahui bahwa bulan-bulan yang dimana bulan-bulan Ramadan, di situ ada peristiwa penting, bulan Dhul Hijjah, bulan di saat bulan Arafah, di situ ada hal-hal penting di sebelum nabi-nabi terdahulu. Dan disinilah Rasulullah SAW diletakkan oleh Allah SWT di bulan Rabiul Awal. Karena di bulan Rabiul Awal di zaman dahulu tidak dianggap oleh masyarakat Arab, zaman dahulu tidak dianggap, bukan bulan yang mulia. Jadi bulan Rabiul Awal di zaman dulu tidak dimuliakan oleh bangsa-bangsa orang terdahulu. Dan dipilihkan khusus untuk baginda Rasulullah SAW tadi. Dan dilahirkan pada hari Isnin. Kan nggak begitu? Allah menetapkan langsung. Jadi apa? Untuk mengangkat derajatnya bulan Rabiul Awal. Bukan bil asbab, bulan tersebut mulia dikarenakan baginda Rasulullah SAW. Dari sini Allah
memberikan keistimewaan kepada baginda Rasulullah SAW, mengangkat derajat diri kita tadi ini. Dan dikatakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang bersolawat kepadaku, pasti Allah akan membalas tadi ganjaran-ganjaran tadi. Akan tetapi ada satu ibadah, beberapa pun ibadah daripada Allah SWT yang diberikan kepada Rasulullah SAW seperti sholat, zakat, haji, puasa, ataupun yang lain, itu bisa batal pahala kita tadi. Benar nggak? Bisa terputus atau tidak? Karena apa? Asbab apa? Riya, ujub, sombong dan segala macam. Tapi ada satu amalan daripada Allah Subhanahu wa taala langsung yang tadi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kita bersolawat dalam keadaan kita mau nungging kayak mau apa, jungkir balik, mau dalam keadaan kita riya kayak mau sombong, mau teriak-teriak, tetap diterima solawat kita. Dan dikatakan oleh para ulama, barang siapa yang mempunyai hajat dunia ataupun akhirat, bersolawatlah kepada baginda Rasulullah SAW. Dimulakan dengan solawat kepada baginda Rasulullah SAW. Harus kita memulai solawat tadi. Untuk apa? Menjadikan dawam keseharian kita hari-hari dalam kita bekerja, untuk bapak-bapaknya ataupun untuk ibu-ibunya tadi, di dalam hal mengurus anak, doakan anak tersebut memiliki sifat, sikap, budi perangai yang mungkin tidak bisa sempurna seperti Rasulullah, tapi mendekati kepada para sahabat Nabi ataupun memiliki sifat-sifat atau sikap-sikap yang baik tadi. Disinilah kita menetapkan keyakinan kita bahwasanya Allah SWT adalah Khalik, pencipta yang rahmah. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada kita semua, amin. Mudah-mudahan Allah menetapkan keyakinan di dalam hati kita, ditetapkan keimanan kita, ditetapkan hati-hati kita untuk terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di perkumpulan ini Allah mengumpulkan perkumpulan kita ini di saat ini dikumpulkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil ba'ats. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di Telaga Al-Kautsar. Mudah-mudahan Rasulullah memberikan kita minum kepada diri kita, manusia yang banyak dosa. Narju syafa'a ya Rasulullah, narju syafa'a ya Rasulullah, narju syafa'a ya Rasulullah. Kami umatmu yang lalai, yang ghaflah, yang banyak dosa ya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan ketenangan kepada diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ditetapkan hati kita tadi untuk mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kuatkan keimanan kita. Barang siapa yang tadi bersolat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus kuatkan hati kita tadi untuk cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kunci untuk masuk surga harus ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu wajib dan harus. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disinilah letak kemuliaan kita punya Nabi. Qulu anbiya yaqul nafsi nafsi wa habibuna Muhammad yaqul ana laha. Nabi Muhammad sudah ngomong seperti itu. Bagaimana kadar kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita untuk mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita untuk mendekat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aksirus salawat ala Nabi Muhammad. Perbanyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak rugi Pak, tidak rugi Bu. Kita baca salawat ini dapat ganjaran dan pasti apapun doa yang kita minta kepada Allah SWT pasti diijabah, pasti. Dan ini ulun memastikan karena apa? Seluruh aulia, seluruh ulama, seluruh guru-guru menetapkan sudah jelas, sudah ditamkinkan tetap sudah. Barang siapa yang tidak bersolat kepada baginda Rasulullah SAW, karena apa? Beliau adalah wasil, perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi tadi ulun dikasih tahu Abdullah tadi ada niat untuk menghadiri majlis atau perkumpulan maulid seperti ini untuk memperingati kelahiran baginda Rasulullah SAW.
Nanti insyaAllah Habib Abdullah tadi mentalkinkan tadi niat-niat daripada kita hadir kepada majlis ilmu atau majlis maulid atau majlis zikir. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ketakwaan, keimanan. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Sampai jam 2 malam semangat? Bojor-bojor? Semangat? Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Hamdan li Rabbin khasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahi alladhi hadana bi 'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi wa bil idhni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu bari'uka alladhi bika ya mushaffa'u khassana wa habna. Amma ba'du. Yang saya muliakan, akhina fillah walillah, abang kandung saya Al Habib Alwi bin Ali Al Idrus. Ini sidin abang ulun, Kang Mas, ya, Kang Mas lah. Okay. Dan juga para habaib yang hadir bersama kita semuanya, dan juga tuan guru yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, Tuan Guru Lutfi, Tuan Guru Yusuf, dan Tuan Guru yang lain yang mungkin saya belum kenal dan belum saya ketemu sama beliau. Dan juga para pengurus takmir Masjid Al-Kautsar dan seluruh jamaah tamu-tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya. Insyaallah mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan oleh Allah qabul di dalam setiap langkah dan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ini langsung mulai apa bagaimana? Saya minta dong anak-anak kecil yang tadi suruh masuk semua ke dalam. Saya mau kasih Q&A. Pahamlah Q&A biar. Quiz lah itu. Ya, quiz and answer. Pertanyaan dan jawaban. Kalau ada adik-adik kecil yang di luar tolong masuk. Ayo masuk. Mau hadiah kada? Nah, makasih masuk sini. Makasih. Ayo adik-adik yang masih halus-halus. Masuk sudah. Ayo masuk, hadiah nih. Hadiah, makasih. Masuk, duduk situ. Mana? Ya, di depan gak siapa aja pokoknya. Yang denger adik-adik. Nah, mun hadiah laju bener lah. Buka. Masya Allah. Oke, duduk semuanya, duduk aja sudah. Gak apa-apa. Siap? Ayo masuk dulu. Ada door prize. Siap? Wah, ya. Masya Allah ini banyak banget kampung ini anak kecil lah. Luar biasa. Ini bapak ibunya sehat semuanya lah. Masya Allah, subur. Nggih. Ya, siap ya. Udah nggak apa-apa yang di situ duduk. Siapa yang bisa jawab angkat tangan, gak usah langsung dijawab, paham lah? Siap? Oke, belum kasih pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama isi, mudah. Jadi tolong adik-adik yang hadir nih, yang duduk ini, yang mendengar, tolong langsung angkat tangan, langsung maju ke depan, paham? Nah, nanti saksinya siapalah, Habib lawan guru lah, siapa yang paling cepat, oke? Jadi pertanyaan yang pertama buat adik-adikku, Masya Allah,
calon-calon ahli surga, calon-calon tahfidzul Quran. Pertanyaan yang pertama yang insya Allah mudah. Sebutkan siapa nama istri Nabi, ayah Nabi, dan ibu Nabi. Angkat tangan sekarang. Nah iya, Sidin juga. Istri Nabi yang pertama, lalu ayah ibu Nabi. Angkat tangan lah kesek. Ini paling isi benar ini. Mudah. Kasih. Nah, ayo. Wah, ibu-ibunya nah. Bahaya. Udah dah. Dikurangin dah pertanyaannya. Siapa ngaran ayah ibu Nabi? Angkat tangan. Anak-anak Nabi ada 7 orang. Nah, itu ada lagunya tuh. Kasih. Yuk. Ayo, harus cinta sama Nabi. Kalau cinta Nabi harus tahu. Lah kasih. Mana? Ayo sudah jawab dah. Ini yang paling gampang isi nah. Ya, jawab. Ya. Hah? Kesetrum lah? Enggak, sekamnya. Ya langsung jawab aja kata Bapak. Ayah ibu Nabi aja dah. Kalau istri Nabi kada paham. Yuk. Ya langsung jawab aja sudah. Siapa? Ya sih. Maju. Ehu. Karena pertanyaannya cuma 2 dan sangat mudah. Ini sebenarnya ada banyak. Sebenarnya ada aja di sini. Ya. Tadi pertanyaannya ada berapa? Ayo maju sini nah. Kasih. Pertanyaannya ada berapa tadi? 2. Jawabannya Abdullah dan A. 2 pertanyaan kalau 2.000. Boleh. Ya. Insya Allah berkah. Mau lagi? Ini bujuan masih ada nggak? Masih ada bujuan. Kalau ini pertanyaannya levelnya sedang. Oke? Siap? Siapa aja nih mau jawab silahkan. Siapa aja mau adik-adik, mau yang sudah besar nih bapaknya mau jawab silahkan. Kita bukan lihat duitnya enggak, kita ngelihat bagaimana kita mau gembirain Nabi Muhammad SAW biar semua kita yang hadir ini tahu sejarahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan kedua, ibu-ibu mau umpatan boleh juga. Oke? Siap-siap tangannya lah. Pak Guru, Anda dikasih pertanyaan apa Guru? Pertanyaan yang kedua. Berapa tahun Nabi hijrah? Tahun yang keberapa Nabi hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah? Wah. Nah, itu gampang aja. Ayo. Nabi ke kota Makkah itu berapa tahun beliau berdakwah? Pindah ke kota Madinah, hijrah ke kota Madinah berapa tahun? Gampang aja, pian umat. Hitung aja. Nabi itu diutus umur keberapa? Berapa? 3 tahun. 40. Di kota Makkah berapa tahun? Di kota Madinah berapa tahun? Jadi yang dipertanyakan ini berapa tahun di kota Makkah? Itu aja. Pertanyaannya satu aja nih.
Di kota Makkah itu berapa tahun? Ada yang tahu lah? Hah? Angkat tangan. Sip, sampean, sip. Nah, tadi pertanyaannya satu aja pala. Ayo, sini. Ayo. Oh udah yang maju lah. Minta maaf nah. 10.000. Berkah, insya Allah duit berkah aja sudah, insya Allah. Amin. Khair, kabul. Masya Allah, alhamdulillah. Apa? Naik level dong. Yang ketiga nih, level yang ketiga, level pedas. Ya, siap-siaplah. Ini mengenai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga orang yang dicintai Rasul dan dicintai Allah. Siap-siaplah. Allah sampai kalau hadir maulid, hadir pengajian, hadir majelis, tuan guru, para habaib, insya Allah tahu. Insya Allah tahu. Jadi pertanyaan yang ketiga, hadiahnya ada dan insya Allah lebih ganal daripada itu. Ya lumayan lah, insya Allah lah. Yang ketiga adalah sebutkan seseorang, yakni nama orang lah, yang hidup di zaman Nabi tapi tidak pernah ketemu Nabi, beriman lawan Nabi, dan sahabat disuruh minta doa lawan orang tersebut. Gampang aja, karena berkat ibunya dia berbakti, dia mendapatkan mustajabin doa. Kalau Sidin berdoa semuanya gobul. Sampai-sampai sahabat Sayyidina Umar itu disuruh untuk minta doa lawan Sidin. Padahal kada pernah ketemu Nabi. Sampean tahu aja sudah pasti, ingat aja. Ya, ingat aja. Ya silakan. Uwais Al-Qarni. 1000 buat biar. Ada sampai maju. Bil barokah aja Pak kita nih Pak lah. Iya. Jadi siapa tadi? Uwais Al-Qarni. Berat lah. Nah, alhamdulillah. Maaflah. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Khair insyaallah. Alhamdulillah. Ini caranya kita hendak menghimungkan dengan Nabi. Bagaimana kita mau menggembirakan Nabi, maka pelajarilah bagaimana kita untuk tahu sejarahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa aja kalau mau orang senang, orang kalau senang hatinya sama Nabi, harus dia merelakan apa yang ada di dalam dirinya, yang seperti disampaikan oleh Habib Alwi, akhina fillah Habib Alwi Al-Idrus. Amin. Mudah-mudahan sampeyan tadi insya Allah digabul hajat sampean, diterima munajah sampean, diterima di sisi Allah. Mudah-mudahan diberikan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Adik-adik nungguin apa deh? Ada pertanyaan lagi kah? Mau nanda yang mau bikinnya, ayo boleh. Hadiahnya tambahin lah Habib Alwi nah. Khair insyaallah, Sekarang kita mulai memasuki siratul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Masya Allah, tadi kita dengar Habib Alwi menyampaikan, menghadurkan bagaimana seorang hamba, seorang umat harus memiliki kecintaan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus tahu apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad ngomong enggak pakai syahwat. Nabi Muhammad ngomong enggak pakai nafsu. Nabi Muhammad enggak ngomong enggak pakai akal pikirannya sendiri. Oh, aku pengen ngomong ini aja dah. Enggak, kayak seperti kita. Nabi Muhammad itu menunggu ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa-apa yang keluar dari lisannya Habibuna Muhammad,
maka itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita harus dengar apa yang disampaikan oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kecintaan kepada Nabi. Mungkin kita tidak tahu bagaimana seorang laki-laki bisa mencintai seorang laki-laki yang begitu mulia, yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang bersama Nabi, yang selalu dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya berlomba-lomba bagaimana hendak parah lawan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Sayyidina Umar, mungkin sampai tahu bagaimana Sayyidina Umar itu, walaupun keislaman beliau memang terlambat, terdahulu Sayyidina Abu Bakar yang diberikan gelaran As-Siddiq indallah sebagai orang yang percaya atas apa yang telah turun kepada Habibuna Muhammad di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq percaya. Ini beliau yang hendak berlomba-lomba melewati Sayyidina Abu Bakar, tapi kadang hawa juga. Sampai-sampai beliau mengatakan la'alli sya'ratan fi sadri Abi Bakar. Aku berharap coba aku ini bisa jadi satu helai bulu saja di dadanya Abu Bakar. Gak bisa saya mendapatkan seseorang yang bisa begitu dekat kepada Rasul seperti sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga kalau kita ngomong cinta, cinta itu apa sih? Cinta itu bukan cinta yang dijelaskan oleh orang-orang zaman sekarang, baik orang penyair ataupun artis-artis. Sampean Bu tahu cinta dari mana? Taunya dari nonton sinetron Cinta Fitri, yalah film Bahari. Nonton apa? Cinta Fitri, cinta bulan, cinta itu, cinta ini, bukan itu cinta apa? Sehingga dikatakan sesungguhnya orang yang memiliki kecintaan adalah orang yang mementingkan dan mendahulukan orang yang dia cinta, yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat seperti itu, Pak. Sehingga kata baginda Nabi, kata Rasul, kita punya Nabi yang dengannya kita mengharap syafaat. Karena kita ini berabut mencari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bingung nanti manusia itu nyari Rasul. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, kada beriman sampean hatta an akuna, sampai kapan aku dijadikan orang yang paling penting di dalam hidupnya, ahabba ilaihi min nafsihi, dari tubuhnya, dari jiwanya, wa min waladihi wa min walidihi, dari anaknya dan kedua ibu bapaknya, wa minan nasi ajma'in, dari seluruh manusia, umat manusia semuanya. Sehingga kalau orang bilang cinta, maka ingat cintanya Nabi lebih-lebih daripada cintanya seorang ibu kepada anak. Sampean bapak-bapak punya anak, cintanya Nabi lebih daripada sampean, lebih daripada seorang ibu dengan anaknya, lebih. Benar kalau orang tua, anak sakit, wah luar biasa, bingung sampean, ya ampun, anak panas. Kayak Pak, semua harta kalau bisa keluarin. Ya kalau sampean punya apa, dikeluarin. Enggak punya duit, utang. Kan gitu, datang ke ruang utang, nah utang. Apa anakku garing, ayo itu. Semuanya kita keluarin, kan gitu. Kan wajib, itu sesuatu yang terjadi. Siapa aja ngerasain hal itu. Seorang ibu, bagaimana sayangnya dengan anak-anaknya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW memuliakan seorang ibu. Bagaimana derajat mereka ketika mereka, kata baginda Nabi,
Bagaimana aku memperlakukan kedua orang tuaku? Siapa dulu? Ummuka, 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 thumma abuka. Ibumu, 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 kemudian ayahmu. Kenapa kok bisa 3 kali seperti itu? Karena seorang ibu yang mengandung si anak. Mereka yang bawa tuh bayi di dalam perutnya selama 9 bulan 10 hari. Dan mereka juga yang menyusui itu bayi. Mereka juga yang merawat itu bayi sampai besar. Jasanya mereka ketika mereka menjadi seorang ibu, orang tua, maka tidak boleh seorang anak untuk uququl walidain, untuk tidak berbakti kepada dua ibu bapak. Begitu juga orang tuanya, ayahnya sendiri. Ini kalau kita lihat, harus cinta kepada orang tua ibu ini Allah mengajarkan kepada kita. Dan ingat, Nabi Muhammad kasih sayangnya kepada umat ini melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Kalau urusan dunia diurus sama bapak ibunya selesai. Apa sih tanggung jawab orang tua? Apa sih tanggung jawab bapak sama ibu ini? Apa? Sampai tahu lah. Amanah yang Allah berikan berupa anak, yang Allah berikan kepada kita, kita urus dari kecil, kita pakaikan pakaian yang layak, yang baik, kita antarkan mereka untuk menuntut ilmu agama, sampai mereka menjadi manusia-manusia yang soleh-solehah, yang bermanfaat, yang berilmu, yang mereka takut kepada Allah, yang mereka senantiasa mengharapkan ridhonya Allah dan tidak mau berbuat maasi, berbuat maksiat sampai mereka dewasa. Orang zaman sekarang ditambahi, kenapa? Sekolahakan dulu bang anakku nih, sidin berduit, ya kalau punya uang, sekolahin, masukin kuliah, kuliahin. Wah, nggak punya motor pak, tukokno motor pak. Oh iya, ya tukarakan motor, tukarakan mobil, kawinakan pak, sudah waktunya pak, kawin, dikawinakan. Tanggung jawab dia kalau punya dosa, orang itu kalau sudah balik akal itu dia sudah bertanggung jawab. Tuh anak muda balik akal dia sudah bertanggung jawab. Kalau orang tuanya membiarkan anaknya dalam kezaliman, dalam perbuatan maksiat, maksudnya kalau anaknya lagi dekat sama laki bukan muhrim dibiarin aja, wah ini yang bahaya. Karena apa yang bakal ditanya sama Allah? Yang mau diadab anaknya, yang diadab bapaknya duluan. Bapaknya kakinya sudah masuk surga nih satu nih, satu langkah kakinya sudah masuk dalam surga, langkah kaki yang satu masih di belakang ketinggalan. Pas waktu melangkahkan satu, kakinya digrandoli. Pahamlah digrandoli biar apa? Iya, dipegangin. Pegangin kakinya, mau masuk surga nggak boleh, pegangin. Siapa nih? Kata Allah Ta'ala, ini siapa? Kamu mau masuk surga tapi ini megangin kaki kamu, siapa ini? Lihat, nah rasa binandu nah, bah anak seorang. Ya Allah, ini anak sendiri kata. Kenapa kamu kok nggak jadi masuk surga? Kenapa ini engkau punya anak? Apakah sudah kau tunaikan hak-haknya? Apakah sudah kau tunaikan kewajibanmu kepadanya? Dibilang sudah ya Allah. Dari halus yang dari dia kada berbaju, aku tukarakan baju, aku pakaikan baju sendiri. Sampai dia dewasa, sekolah aku sekolahkan, semuanya selesai. Kawin aku kawinakan, hendak apa aku beriakan, aku julong semuanya. Mau gasak anak apa aku berikan. Terus kata su anak bilang, ya Allah, bujur apa yang disampaikan saya punya abah. Tapi waktu ketika di dunia, ayahku ni bahari kada pernah mengenalkan aku kepadamu ya Allah. Kada pernah mengingatkan aku untuk menyembah kepadamu. Bapak ibuku ini nggak pernah ngajarin aku gimana aku duduk sama orang alim, gimana itu majelis taklim, di mana itu orang soleh, di mana itu para habaib, di mana kada pernah. Kayak apa pernah? Hendak ke masjid aja kaki berat.
Nah, itu kan bahaya. Sehingga apa? Kalau orang sudah merasa dirinya ini jauh, merasa dirinya, aduh aku supan hendak ke rumah Allah, hendak ke masjid, supan ke wadah guru, supan ke wadah habib, maka Allah juga malu lawan sidin. Itu. Tapi kalau orang itu, aku ini banyak dosa lah. Ini semua nafsu, hawa nafsu ini aku lawan saja sudah. Biar aku dianggap bodoh kah, apakah, yang penting aku hendak parak lawan ulama walaupun keadaanku jahil. Maka kata Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, orang yang seperti ini dia punya bawa himmah gawiyah, semangat yang membara di dalam hatinya walaupun dia masih bodoh, nggak ngerti ilmu agama, tapi dia duduk sama orang alim, duduk sama guru-guru, duduk sama para habaib untuk mendengarkan, cuman denger aja, paham kada jua. Ini orang, kalau dia tidak menjadi alim, maka akan keluar daripada anak-anaknya orang-orang yang alim. Amin. Itu aja sudah. Urusan dunia gampang. Yang penting urusan dunia kita ke akhirat ini yang paling alih. Oleh karena itu apa? Semangat dalam hidup. Baik bapak-bapak ataupun ibu-ibu semuanya. Cari majelis-majelisil khair. Karena majelis kebaikan itu akan menjadikan diri dan tubuh ini menjadi baik. Maka apa? Di dalam majelis tersebut ada ilmu, tahu oh ini halal, oh ini haram. Kita makan yang halal, insya Allah kita akan taat sama Allah. Kada hakun hendak makan yang haram, yang bukan haknya ataupun menzalimi orang. Sehingga cintaan Nabi lebih daripada seorang ibu dan anak. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil qiyamah, semua manusia mengadu ke nabi-nabinya, semuanya datang ke nabi-nabinya. Kata nabi-nabinya, nafsi-nafsi, tadi kata Habib Alwi, sendiri-sendiri saja sudah. Seorang ini punya perahu halus, jokong halus, hendak umpat juga, maaf, nggak sanggup ulun, dihisab dulu. Dihisab, azab sama Allah Ta'ala. Mau masuk surga lewat pintu mana? Ini Nabi nyuruh datang kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad adalah Sayyidil Awwalina wal Akhirin. Nabi Muhammad adalah pemimpin yang pertama, pemimpin yang terakhir, manusia yang akan memberi syafaat kepada seluruh makhluk, seluruh manusia di atas muka bumi. Sampai-sampai ketika Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat untuk menjenguk siapa umat yang ada di dalam neraka, maka malaikat Zabaniyah yang menyiksa makhluk-makhluk yang ada di dalam neraka tadi itu, ketika Nabi Muhammad masuk, hampir-hampir neraka ini mau padam. Neraka panasnya luar biasa. Wuquduhan nas wal hijarah. Apa? Bahan bakarnya batu membara sama manusia. Mun orang kafir itu diinjek-injek masuk di dalam situ sudah. Jadi bahan bakar makhluk bil hajar, nyampur sama batu. Maka ketika masuk Nabi di dalam neraka, maka menolong semua umatnya. Siapa aja ditolong sama Nabi. Orang-orang yang bahari kada kenal Nabi, yang menyambati Nabi, apa itu maulid Nabi, buhan ikam juga ditolong Nabi. Paham lah ya? Orang-orang yang bilang nyambati apa, gasan apa maulidin Nabi, mikir pakai otak. Sakit hati kita kalau kita merayakan mengingat Nabi Muhammad dianggap orang yang bid'ah. Sakit hati kita, Pak. Sampai harus sakit. Saya bukan ngajarin, tapi sakit hati saya. Seakan-akan kalau kita nggak boleh ngerayain Nabi Muhammad, seakan-akan buat apa kita gembira dengan ada Nabi Muhammad. Itu aneh. Malah justru kalau kita dengar bagaimana orang kalau menyebutkan orang soleh itu turun rahmatnya Allah, bagaimana orang yang mengingat Nabi Muhammad mendapatkan syafaat dan insya Allah mendapatkan keselamatan. Itu yang kita harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampai kata malaikat Zabani yang ada di neraka, wahai Muhammad, semua ini kau keluarkan, semua kau tolong, sehingga engkau berharap tidak ada satupun makhluk yang tersisa di dalam neraka. Sampai-sampai
Nabi Muhammad berkata, "Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, selamatkan mereka yang mengucapkan di dalam hidupnya walau sekali la ilaha illallah, yang mengesahkan Engkau ya Allah." Orang Islam la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Wa biha nadkhulul jannah. Dengan kalimat tersebut kita masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh baginda Nabi, barang siapa yang akhir inda intihai akhir kalamina min qauli la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga sidin. Sehingga Nabi Muhammad tidak bisa dibandingkan dengan siapapun, karena beliau adalah Sayyidul Bashar, pemimpin seluruh manusia. Nabi Adam bapaknya manusia, tapi Nabi Muhammad pemimpinnya para manusia. Nabi Muhammad pemimpinnya para manusia. Maka tidak level dan tidak seimbang Nabi Muhammad dibandingkan dengan manusia. Tidak level dan tidak seimbang. Tidak level. Kalau nggak ada Nabi Muhammad Sayyidud dunya wal akhirah, belum tentu kamu bisa masuk di dalam surganya Allah. Dan Nabi tidak sombong. Ketika ada sahabat duduk bersama para sahabat yang lain, bagaimana kemuliaan Nabi Ibrahim, bagaimana kemuliaan Nabi Musa, Nabi Isa, maka Nabi Muhammad SAW dengan lembut mengatakan bahwasanya sesungguhnya Allah menjadikan aku manusia yang akan memberikan syafaat untuk seluruh manusia. Wala fakhar, dan aku tidak berbangga dengan hal itu. Nabi Muhammad tawadhu, Nabi Muhammad akhlak, Nabi Muhammad mengajarkan moral yang baik kepada seluruh alam. Sehingga kita semua hadir karena adanya Nabi Muhammad. Pertemuan ini bukan kebetulan, tapi memang sudah diatur sama Allah. Dan insya Allah mudah-mudahan kita nanti dipertemukan kelak menjadi saksi di mana kita hadir memuliakan Habibuna Muhammad, yang hatinya cinta kepada Habibuna Muhammad, yang hatinya memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad, yang di dalam hatinya senantiasa rindu kepada Habib Muhammad. Senantiasa bersolawatlah kepada Habibuna Muhammad. Tolong, urusan dunia kecil Pak, urusan dunia kecil Bu. Jangan sampai kita lalai sama Nabi. Banyak di antara sahabiah, wanita-wanita unggulan Ummul Mukminin, mereka berjuang untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi berangkat fil ghazwah, di dalam ma'rikah peperangan, mereka orang kafir menyerang orang Islam, maka ada seorang wanita sahabiah mukminah yang beriman kepada Allah, lalu mengatakan kepada semua keluarganya, bapak, suaminya, anaknya yang 3 suruh berangkat perang bersama ibunya tadi. Berangkat sampean, kawani Rasulullah. Jangan sampai kenapa-napa sama Rasulullah. Ini seorang ibu. Apa hasilnya? Ketika pulang ada utusan datang, suamimu meninggal dunia. Innalillah. Kaifa Rasulullah? Bagaimana Rasulullah? Yang ditanya Rasulullah tetap. Suaminya meninggal, yang ditanya Rasulullah. Anaknya yang pertama dikabarin meninggal juga. Kaifa Rasulullah? Gimana Rasulullah? Sampai semuanya habis. Kaifa Rasulullah? Dan hatiku tidak tenang kalau aku mendengar Nabi Muhammad kenapa-napa. Ini ibu-ibu dengerin Bu, jangan sering nonton sinetron Bu, jangan sering nonton khayal, film-film yang gak jelas. Ikutin semua sejarahnya para ummahat al-mu'minin, ibu-ibu orang-orang mukmin, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Sayyidah Aisyah Ridha, Rabi'atul Adawiyah. Mereka punya ibadah luar biasa. Perempuan tapi waliyah. Ini luar biasa. Yang penting apa? Tarbiyah di dalam rumah tangga, didikan orang tua, didikan abah,
didikan suami, didikan istri ke anak. Ini kalau ikut sama bagaimana tarbiyahnya Nabi, insya Allah bakal selamat. Amin. Amin. Maka saya mungkin sedikit menjelaskan bagaimana adab aslafun saleh. Para leluhur kita mengajarkan kepada semua tilamid, murid-murid beliau, sampai kepada kita semuanya, insya Allah mengajarkan adab bagaimana tarbiyah didikan Habibuna Muhammad masuk menjalar di dalam keluarganya. Kalau pengen punya anak wali, maka mulai dari dalam diri kita. Pengen punya anak wali, mulai soleh di dalam diri. Pengen punya anak soleh, mulai soleh di dalam diri. Orang soleh itu bahari. Kalau orang soleh itu bahari, mereka ini qiyamul lail, tahajud, bangun malam, ibadah, mereka kerjakan sendiri. Sehingga ketika punya anak kecil yang masih halus ini, masih balita nih Bu, dengarkan Bu, dengarkan Pak, masih halus, masih balita. Kalau sudah masuk waktunya tahajud, kalau sudah masuk waktunya mau puasa bulan Ramadan ataupun sunnah, ini balita tadi digarap Pak. Nah, bangun, asal melek aja. Kalau matanya melek melihat bapaknya, ibunya lagi sembahyang, lagi baca Quran, lagi doa sama Allah, asal sudah melihat, nah lihat kelakuan Abah Hikam, nah sholat, baca Quran, terus tidurin lagi, gitu Bu. Paham lah Bu? Langsung berangkat TK-kan gak Bu? Hah? Bisa? Langsung praktekin kalau bisa. Insya Allah mudahan jadi anak bisa melihat. Oh bapak aku ini waktu masih kecil, waktu saya masih kecil sholat ya, baca Quran ya. Mun bapaknya goreng, saya bapakku goreng juga, baca Quran gak ada. Ibuku makanya goreng juga lawan abah. Dah selesai dah, ada pendidikan di situ. Mau ngerib, baca ratib, baca zikir, ajarin anak. Ayo duduk sini samping abah. Nah, ayo sini duduk sama abah. Gak bisa gerakan sholat sudah ada bapak. Ayo duduk di sini. Baca ratib, baca zikir, baca wirid, biar duduk aja sudah. Mau gimana kelakuannya biarin. Insya Allah dia melihat, oh modelnya begini dia. Oh abah tuh bahari nang kayak ini. Seperti sampean waktu kecil mengingat leluhur sampean, bapak-bapak, ibu-ibu sampean, begitu juga anak kita tuh seperti itu juga. Makanya lepas didikan orang yang terdahulu, karena apa? Kita ini lepas jauh daripada didikan orang tua yang dulu bisa kita terapkan kepada anak-anak kita. Mun kita lawan guru kita Pak, Bu, sampean sekolah bahari, mengaji bahari, mun guru lewat kita tuh langsung kena. Nah, ada wani mundur murid. Nah, ada wani membelakangi sidin. Bahkan kalau ditaruh kopiah di satu tempat majelis, gurunya kedada, ini kopiahnya di sini, hendak masuk. Ini orang yang sudah kelebihan luar biasa adabnya sama orang tua, termasuk orang guru, mau masuk dari pintu situ ke situ, mau lewat saja, kopiahnya jadi tinggal di situ. Kadawani Pak. Itu Kiai Khalil Bangkalan, itu muridnya. Sehingga apa? Berkah ke anak muridnya. Banyak ilmunya, bukan. Orang bukan dilihat ilmunya banyak, bukan. Tapi ada. Tapi akhlak. Tapi sopan santun, ucapan ini yang dibawa. Sehingga apa? Ketika mereka hidup bersama manusia, mereka zuhud wal ghana. Mereka merasa zuhud, ghanaah di dalam hidup mereka. Mereka merasa rendah di hadapan manusia. Jaga-jaga diri mereka. Ini didikan orang bahari. Kalau kita mengajarkan kepada anak didik kita, keturunan kita, insya Allah bakal keluar anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, yang punya akhlak, gak cuma sama orang tua, tapi sama orang lain, sama orang yang lebih tua. Karena ada baginda Nabi Muhammad SAW, laisa minna, bukan dari golonganku,
man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan golongan aku, kata Nabi, yang kada sayang lawan yang halus dan kada memuliakan lawan orang yang lebih tua. Itu kata Nabi. Sehingga Pak, didikan itu penting. Jadi kan ketika peringatan Maulidin Nabi, oh ya, aku niat ketika hadir Maulid Nabi, insya Allah bisa berubah berataan. Insya Allah hari ini juga aku berniat. Jangan jadikan acara rutinan tahunan, oh aku mengembirakan Nabi sudah, aku menyumbang itu sudah, mengeluarkan ini sudah, berpikir sudah, bukan itu. Tapi ada tahsin, kebaikan di dalam perubahan di dalam tubuh kita dengan kebaikan. Dan insya Allah siapapun yang mengingat Nabi Muhammad, mudah-mudahan akan menjadi kebaikan. Amin. Dan saya sampaikan satu hal lagi. Di antara adab aslafun saleh ketika menghadiri peringatan Maulidin Nabi. Acara Maulidin Nabi. Orang yang mengadakan pembacaan Maulidin Nabi, Maulid Al-Habsyi, Maulid Ya Ulami, Anam, Barzanji, Ad-Dibai, siapapun mau baca apapun, maka aslafun saleh punya cara untuk memiliki adab dan niat di dalam peringatan menghadapi peringatan Maulidin Nabi. Adabnya apa Pak? Adabnya apa Bu? Sampai nggak paham catat, nggak apa-apa. Ini kita semua belajar semuanya. Yang pertama, ini yang diajarkan sama aslafun saleh, biar kita hadir cuman bukan hadir saja, tapi dapat barokah daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga share daripada para wali-walinya Allah. Yang pertama, saya ulang-ulang ini. Yang pertama adalah adab yang pertama adalah ala wudu'in, dalam keadaan berwudu. Sampai hadir, apalagi masuk rumah Allah ataupun di tempat lain, di rumah sampean, di rumah orang, dalam keadaan berwudu. Kalau bapak-bapaknya, kalau ibu-ibunya nggak bisa juga nggak apa-apa. Oke? Yang pertama. Yang kedua yaitu menggunakan pakaian yang bersih. Pakaian yang bersih. Pakaian yang sampean rasa ini bisa memuliakan, menghadirkan diri untuk Habibuna wa Maulana Muhammad. Baju yang rapi, baju yang bersih. Bukan baju yang mahal, harus yang mahal, enggak. Yang bersih, yang rapi. Karena apa yang kita peringati adalah peringatannya Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai mau ketemu pejabat, bupati kah, sekda kah, DPR kah, sudah janjian, wah pakai style, sepatu yang rapi, yang baju yang bagus, jam, cincin apa. Begitu juga ini lebih-lebih daripada jabatan mereka. Yaitu apa? Pakai pakaian yang muslimah, muslim atau muslimah. Tunjukkan ini loh, aku ini umatnya Nabi. Begitu Pak. Makanya apa? Kata Nabi Muhammad SAW, nanti orang Islam ini dibikin asing sama gaulnya sendiri. Karena apa? Kata Nabi Muhammad SAW, bada'al Islamu ghariban. Islam datang dalam keadaan asing. Orang jahiliyah melihat apa itu Islam. Kenapa kada menyembah asnam, patung? Kenapa menyalahi adat-adat orang jahiliyah? Asing. Pengikutnya baru berapa orang? Bingung mereka, apa ya? Ketika banyak, ketika sudah melebar seluruh Nusantara, banyak orang yang Islam, wa sayaudu ghariban, bakal balik menjadi asing. Mau pakai baju koko malu, enggak aku mau pakai baju hem aja, pakai celana. Mau pakai gamis, gamis bajunya teroris, kurang ajar mulutnya ini. Karena apa? Pakaian yang paling dicinta oleh Nabi adalah al-qamis, yaitu komis. Komis itu yang panjang. Nah, kayak guru nih, ulun pakai sarung, pakai baju koko. Ini komis yang dipakai Sidin Guru Lutfi ini. Pakaian itu yang paling dicinta, dan warna yang paling beliau suka adalah warna putih. Walaupun warna yang lain ada, tapi Nabi Muhammad SAW suka dengan warna putih.
Oke, hati-hati, jangan sampai kita ta'arud kepada Nabi Muhammad. Sehingga apa? Banyak orang yang merasa dirinya ini lebih mulia sama Nabi Muhammad. Dia datang dengan urusan dunianya, ketika dia masuk ke masjid, ini urusanku dengan Allah. Aku menyembah kepada Allah. Semua yang mengatur adalah Allah. Tapi ketika masuk di dalam kantornya, dia mengurus banyak manusia, dia merasa dirinya berkuasa atas manusia. Ini aku yang atur punya undang-undang. Aku yang mengatur ini itu. Dia nggak ingat tadi kamu duduk di rumah Allah ngapain? Hidup kamu, mati kamu, rezeki kamu yang ngurus semuanya Allah. Yang ngurus hidup kita, mati kita, jodoh kita semua Allah. Tapi kamu ketika keluar mengurus hajatnya manusia, mau berbuat zalim sama manusia. Wal'iyadzubillah. Ingat-ingat. Itu manusia kadarnya sedikit, kecil di hadapan Allah, tidak ada apapun. Man ada waliyan fa'adzantuhu bil harb. Ada seorang berani melawan waliku, maka aku akan memulai peperangan dengannya. Siapa yang kuat melawan peperangan dengan Allah Ta'ala? Tak ada yang berani. Maka jangan merasa diri takabur. Jangan sedikit-sedikit merendahkan orang yang Islam. Jangan merasa asing dengan Islam. Ini banyak penyakit. Bukan banyak orang soleh, banyak orang soleh, tapi banyak orang pintar yang mencari fatwa yang salah. Banyak kan orang pintar tapi fatwanya salah. Celeneh. Idza zallatil alim zallatul aqlam. Kalau satu orang alim menyeleweng, melenceng, maka seluruh umat yang umpat lawan ini bakal melenceng. Itu sudah kata para aslafun saleh, para ulama seperti itu sudah. Sehingga kalau kita bilang cinta sama Nabi, ikuti Nabi. Pakai pakaian yang bersih. Adab yang kedua. Adapun yang ketiga adalah ketika sampean berangkat dari rumah, sampean tahu ini peringatan Maulidin Nabi, dari rumah sholawat sampean. Perbanyak sholawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari rumah baca sholawat sampai ke tempat lokasi acara. Duduk baca sholawat sudah selesai. Waktunya kita baca Maulidin Nabi. Ini adabnya Pak. Adalah adab aslafuna soleh. Adapun niat yang diajarkan para aslafuna soleh, para guru-guru kita. Sebagaimana niatnya aslafuna soleh, yang pertama yaitu niatnya nawaitu an ahdhura Maulidin Nabi. Mislama nawa aslafuna soleh. Gampang aja. Dengar Bu? Dengar Pak? Saya ulangin lah. Nawaitu an ahdhura Maulidin Nabi. Mislama nawa aslafuna soleh. Li ziyadatit taqwa wa li qurbillah wa liyartaji syafa'atu rasul. Jadi niatnya adalah saya berniat datang ke peringatan Maulidin Nabi sebagaimana niatnya para aslafuna soleh. Untuk apa? Untuk menambahkan ketakwaan, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengharapkan syafaatnya Rasul. Sampai catat, kita ijazahin semuanya sama-sama. Sampai mau nyampein ke orang lain silahkan, gratis, nggak bayar. Apa perlu saya yang bayar? Karena apa? Al-ilm ini majanan. Al-ilmu ya'ti wala yu'ta alaih. Ilmu harus datang. Orang harus nuntut ilmu, harus jalan mencari guru. Sehingga apa? Kata Ibn Ruslan di dalam kitab Sofwatul Zubat, in lam yajid mu'alliman falyarhali. Kalau enggak ketemu orang alim di satu desa, sampean pergi, cari, datang, jalan ke sana. Di mana ada orang alim, cari, duduk di sana, cari orang tersebut. Itu tadi. Karena ada fadilah ilm, fadilah ilmu yang tinggi, lebih mulia daripada orang yang tidak memiliki ilmu. Kata Allah Ta'ala, hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Apakah sama antara manusia yang tidak berilmu dan yang berilmu dan tidak berilmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka utamakan tadi, karena kita punya peringatan Maulidin Nabi, kita berharap semuanya dekat sama Nabi.
Siapapun manusia yang mengaku dirinya umatnya Nabi Muhammad, dia berharap untuk bisa dekat sama Nabi. Kalau orang mau minta sorga saja banyak Pak, pengen sorga Pak. Sehingga ulama mengatakan, apa sih nikmatnya sorga? Tahu tidak sampean apa nikmatnya sorga? Nikmatnya sorga adalah fiha Rasulullah. Sorga begitu nikmat karena ada Nabi Muhammad. Mun kada ada Nabi Muhammad, sorga kada nikmat bagi orang yang punya cinta sama Nabi Muhammad. Itu Pak. Jadi ingat, tanamin sama hati sampean. Insya Allah siapapun yang banyak bersolawat, biasa punya urusan bakal mudahkan. Punya utang insya Allah dimudahkan pembayarannya. Allah kasih rezeki. Jangan takut, tapi sampean ikhtiar. Jangan cuma sholawat aja, ikhtiar tetap, tapi sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adimus sholata ala habibi Muhammadin. Faqabuluha hatmun biduni taraddudi. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa sholata ala habibi Muhammad. Semuanya ini belum bisa digabul. Kita punya doa ngangkat tangan, ya Allah, belum tentu digabul, masih di awan-awan. Sehingga ketika kita bersolawat kepada Nabi dengan doa kita tersebut, tembus 70 hijab sampai kepada Allah. Gabul di dunia 30%, 30 bagian, 70 nanti fil akhirah. Makanya manusia itu sifatnya mustakjil, tergesa-gesa, buru-buru. Angkat tangan minta sama Allah, mudahan gajah gobol, aku sudah sembah kepada Engkau ya Allah, ibadah. Mintanya lah kasih turun. Nyaman benar. Siapa sampean? Ingat lawan Allah aja kada. Keadaan aslafun soleh berbeda jauh sama kita, tapi senantiasa mengharap kepada Allah. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahum. Kalau orang Allah sudah cinta sama Allah bakal nguji dia. Diuji sampean. Orang kalau sudah dicinta sama Allah, diuji sampean urusan dunia. Urusan keluarga diuji. Oh, berarti Allah cinta sama sampean. Makanya jangan sampai tayas min rahmatillah, putus asa sama rahmatnya Allah. Sudah putus asa, yang didengerin musik. Lagu yang didengerin, lagu-lagu yang membawa dirinya untuk apa? Jauh sama Allah, maka yang dibawa adalah syaitan. Maka syaitan akan menggiring dia, ya sudahlah, kamu di dunia juga ada manfaat, dihina orang, dibully orang, tuh nah ada tali. Naik aja sudah tuh di atas kursi. Sudah ya selesai lagi dah. Karena apa? Dia nggak kuat. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, setiap hamba itu bakal diuji sesuai dengan apa yang dia sanggup di dalam tubuhnya. Dirinya sanggup seini, ya sudah. Masalah orang bisa lebih berat daripada sampean, ya kan Pak? Sampean masih kehilangan, wah, itikku 3 hilang, tahu di mana? Ada orang kemalingan 10 miliar. Urusan sampean ditukar begitu, puyeng sampean. Ya kalau yang ini tukar ke ayam tambah, apa maksudnya? Tapi Allah naruh sendiri-sendiri. Ini urusan orang ini, urusan ini, urusan itu, urusan ini, urusan itu, sesuai dengan kadarnya masing-masing. Oleh karena itu, wala tayas min rahmatillah, jangan putus harapan kepada Allah, minta sama Allah. Kita masih banyak dosa, minta sama Allah. Ya Allah, aku ini masih hamba mudznib, banyak dosa ya Allah. Mungkin aku banyak riya, mungkin aku banyak tasannuk, pura-pura depan manusia. Ya Allah, aku ini banyak dosa, mungkin aku berkata bohong, berbuat zalim kepada orang. Ya Allah, minta ampun sama Allah. Fi hadhihi sa'atil ijabah, minta sama Allah, minta sama Allah di dalam waktu-waktu yang insya Allah diijabah sama Allah. Insya Allah Allah menggabul segala hajat kita dan menerima segala taubat kita. Kalau Allah sudah membuka pintu taubat, selamanya dibuka. Allah banyak pintu untuk memasukkan hamba kepada surga, banyak pintu. Ada babur rayyan, nanti di dalam bulan puasa dibuka khusus. Tapi kalau pintu taubat dibuka setiap kapanpun oleh Allah Ta'ala. Yang penting ada
an-nadmu, penyesalan. Wal igla, dan mencabut segala pokok permasalahan. Yang suka berbuat zalim, jangan berbuat zalim. Yang suka kumpul dengan orang ahli dosa, maksiat, lepas kamu dari tempat tersebut. Lepas dari perbuatan. Bersilaturahmi sebiasa saja. Berbuat lagi, maaf kata. Punya jati diri yang baik. Gitu caranya. Wa an la ya'uda ilal ma'asi, dan tidak mau kembali memikirkan, menyebutkan aku bahari ini tacut, aku ini bahari preman, aku bahari nang ini. Jangan. Sudah diam, enggak usah. Aib kita Allah tutup, jangan dibuka. Sampean ibu-ibu punya aib, tutup. Jangan ngomong apa-apa. Punya aib, tutup. Jangan ngomong suamiku begini, suamiku begitu. Nanti laporan di WhatsApp. Umak punya suami pelit benar. Astagfirullah. Ini yang menyebabkan banyak wanita masuk di dalam neraka. Sudah diam aja sudah. Manusia kada hendak tahu apa sih daleman keluarga sampean, urusan keluarga sampean. Manusia kada yang tahu. Mereka punya urusan masing-masing. Malah mengadu ke manusia, nanti dihadapkan oleh Allah. Sana kamu minta sama manusia, sana minta kamu pertolongan sama manusia. Gak bakal bisa. Minta sama Allah. Tutup tuh. Ngadu-ngadu ke WhatsApp, ngadu-ngadu ke Facebook, ngadu-ngadu ke orang. Hati-hati, hati-hati. Lisan tadi ini dan tangan ini bakal dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajarin istri-istri kita, Pak. Ajarin anak-anak kita, Pak, untuk menjaga auratnya. Jangan mau disentuh sama orang yang bukan mahramnya. Jangan dibiasain, oh ya nggak apa-apa, goncengan aja. Jangan. Ngaco aja ini, nggak apa-apa goncengan. Oh iya ini kan mau kawin, nggak ada begitu. Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah nggak pernah ketemu. Tahu-tahu dijerohkan nikah, sudah nikah. Ketemuan jalan begitu nggak ada. Kalau mau punya anak yang soleh, soleha, punya keturunan duriah, soleh, soleha, ya begitu caranya. Ikut sama Nabi Muhammad, ikut sama aslafuna soleh, ikut sama wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah mudah-mudahan ini sampean udah kemalaman ya. Kita mengharap sama Allah dah. Kita minta sama Allah. Kita harap sama Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir Allah berikan taubatan nasuh. Allah jauhkan daripada segala kesusahan dan kegundahan di dalam diri kita. Allah jadikan perkumpulan ini insya Allah mendapatkan pandangan di sisi Allah, mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setiap apa saja yang menggembirakan hati Nabi Muhammad di dalam hatinya ataupun di dalam tubuhnya dengan ajsadnya, mudah-mudahan Allah akan jadikan tubuhnya cahaya di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kita minta sama-sama, sampean sebutkan hajat yang ada di dalam hati sampean semua. Apa yang sampean minta, rugi kita tidak minta kepada Allah melalui Habibuna Muhammad, bahwa Isra'il jawab wal ijabah indallah. Beliau yang paling cepat kalau minta doa kita kepada Allah melalui Nabi Muhammad, paling cepat sudah. Mari kita masukkan di dalam hati kita niat hajat apa saja sampean minta sama Allah bijahi Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di perkumpulan ini ya Allah dijauhkan daripada penyakit. Allah angkat segala penyakit. Allah jadikan kemakmuran di dalam hidup mereka. Allah jadikan ketakwaan dan ketaatan di dalam kehidupan mereka. Allah jadikan mereka makhluk-makhluk yang baik, makhluk-makhluk yang toleransi, makhluk-makhluk yang memperhatikan kepada saudaranya sesama muslim, kepada mereka orang-orang fakir miskin. Ya Allah, kita minta sama Allah, minta kepada Allah melalui Rasulullah. Ya Allah, jadikan kami semua yang hadir ini Engkau pandang ya Allah. Ya Allah, jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang kelak akan mendapatkan rahmat dan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, kami berharap kepada-Mu ya Allah. Kepada siapa lagi kami mengharap ya Allah kecuali hanya kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, istajib doana, kabulkan doa kami ya Allah. Kami memang benar banyak orang yang dosa, banyak orang yang uququl walidain,
mendurhakai orang tua, tidak bisa berbakti sama orang tua. Ya Allah, rubah diri kami ya Allah ila ahsanil hal, menjadi pribadi yang baik ya Allah. Pribadi yang buruk lepaskan ya Allah, ganti dengan pribadi yang baik ya Allah. Jadikan keadaan yang lebih baik di dalam hidup kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami semangat untuk mencari ridho-Mu. Datang di dalam majlis-majlis ilmu, datang di dalam majlis-majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah, hanya mengharap ridha-Mu dan syafaat Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami yang hadir ya Allah, Engkau lembutkan hati kami ya Allah. Jadikan kami yang hadir ini ya Allah, dijauhkan daripada segala macam mara bahaya ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Berikan mereka rezeki yang halal, berikan mereka rezeki yang manfaat, berikan rezeki mereka yang thayyibun nafi', bermanfaat juga lagi baik. Ya Allah, panjangkan umur mereka di dalam ketaatan. Ya Allah, berikan manfaat di dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka orang tua yang senantiasa mengayomi dan mengingatkan kepada anak-anaknya ya Allah atas perkara iman kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, bagi kedua orang tua kami yang telah meninggal dunia ya Allah, ampunkanlah dosa ibu bapak kami ya Allah. Ya Allah, sungguh sangat kami menyayangi mereka ya Allah. Jangan jadikan kubur mereka ya Allah hufrah min hufarin niran, lubang-lubang api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan kubur mereka ya Allah hufrah min hufarin niran. Ya Allah, jadikan kubur mereka ya Allah raudhah min riyadil jannah ya Allah, taman-taman surga ya Allah. Cahayakan di dalam kubur mereka ya Allah apa-apa yang kami baca di dunia untuk mereka ya Allah. Inilah jalan bakti kami kepada mereka ya Allah. Ampunkanlah mereka ya Allah, jangan Engkau siksa dan azab mereka ya Allah. Sesungguhnya mereka bahari tidak tahu apa-apa ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kehidupan mereka ya Allah di dalam barzakh. Ya Allah, bagi kami yang masih memiliki anak ya Allah dan memiliki tanggungan ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ya Allah anak-anak yang berbakti ya Allah, anak-anak yang menjadi pelita mata Habibuna Muhammad, anak-anak yang menjadi anak yang soleh, anak-anak yang senantiasa dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Jangan jadikan anak-anak kami anak-anak yang tidak mengikuti syariat-Mu. Jangan Engkau jadikan anak kami para pecandu narkoba. Jangan dijadikan menjadi para pezina, para peminum khamar, para mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat ya Allah. Jangan dijadikan wanita anak-anak kami ya Allah jalan dengan yang bukan muhrimnya ya Allah. Jangan jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang tidak tahu diri kepada orang tua ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang senantiasa lisannya santun kepada ibu bapaknya ya Allah, dan tidak mengucapkan uffin ya Allah kepada kedua ibu bapaknya, tidak menghancurkan hati ibunya, tidak menghancurkan hati bapaknya ya Allah. Ya Allah, kami meminta kepadamu ya Allah. Kepada siapa kami meminta? Hanya kepadamu ya Allah, melalui Habibina Muhammad ya Allah. Istajib du'ana ya Allah, gabul hajat kami, gabul doa kami ya Allah. Kami hanyalah hamba yang dhaif, lemah ya Allah. Kami tiada upaya, tidak ada daya ya Allah. Kami hanya mengharap kepadamu ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan daerah kami, wilayah kami, kampung kami, desa-desa yang di sebelah-sebelah kami ya Allah, mudah-mudahan dijauhkan daripada segala macam mara bahaya, dari bala musibah ya Allah. Bibajahi Habibuna Muhammad ya Allah, jauhkan daripada segala macam mara bahaya ya Allah. Jauhkan dari gempa bumi yang menghancurkan ya Allah. Jauhkan dari tanah longsor yang merusakkan rumah kami ya Allah. Jauhkan dari kebanjiran yang menghancurkan rumah ya Allah. Jauhkan dari kebakaran ya Allah yang melahap rumah-rumah dan pedesaan ya Allah. Ya Allah, jauhkan daripada air bah tsunami,
ataupun azab ataupun wabah apapun ya Allah di tempat ini ya Allah, di kampung kami ya Allah. Ya Allah, di sini masih banyak yang sujud kepadamu ya Allah. Di sini masih banyak yang mengagungkanmu ya Allah, yang mengingat atas namamu ya Allah, yang menyebutkan namamu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hanya kepadamu kami mengharap ya Allah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan ya Allah. Jadikan sanubari kami ta'alluq bika ya Allah wa bi rasulika Muhammad ya Allah. Ya Allah, kami banyak dosa, kami banyak berbuat jahat, kami banyak berbuat zalim ya Allah. Bi'afwika wa lutfika wa maghfiratika ya Allah, ighfir dhunubana ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan segala kelalaian kami ya Allah. Jangan Engkau timpakan azab kepada kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah diri-diri kami ya Allah. Ya Allah, perbaikilah kerusakan hati yang ada di dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, kami minta kepadamu ya Allah, sungguh-sungguh kami minta ya Allah. Kami berharap hanya kepadamu, hanya mengadu kepadamu. Ya Allah, tenangkan hidup kami dengan mencintaimu dan Habibuna Muhammad ya Allah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana wa la ma'ana wa la hawalaina syai'an wa la mahruman wa la madruda. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا أنت فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها فيسر أمورنا يا الله واشرح صدورنا يا الله ونور قلوبنا يا الله بالإيمان والقرآن ونور قلوبنا ya Allah bil iman wal Quran ya Allah, terangkan hati kami dengan iman dan Al-Quran ya Allah. ونور قلوبنا يا الله بالإيمان والقرآن بجاه سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا يا الله وإن لم تغفر لنا فنكونن من الظالمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك الله وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.